Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bunga, buah, dan biji pada pertumbuhan. Bunga, buah, dan biji merupakan organ reproduksi pada tumbuhan yang berperan dalam perbanyakan individu tumbuhan secara generatif. Bunga mempunyai 5 bagian yang utama, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina atau putik. Buah pada tumbuhan dihasilkan melalui proses pembuahan yang didahului oleh polinasi dan dapat pula berbentuk tanpa melalui proses pembuahan atau partenokarpi. Buah dapat digolongkan menjadi buah sejati dan buah semu. Biji mempunyai 3 bagian utama, yaitu kulit biji, tali pusar atau tangkai biji, dan inti atau isi biji. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga terlebih dahulu. Bunga jantan hanya memiliki benang sari. Begitupun dengan bunga betina yang hanya memiliki putik. Meskipun begitu, ada juga bunga yang mempunyai 2 alat kelamin, yaitu dinamakan bunga sempurna karena punya benang sari dan putik sekaligus. Contohnya seperti bunga sepatu, yaitu benang sari atau stamen, organ perkembangbiakan atau alat kelamin jantan pada tumbuhan dan terletak mengelilingi putik. Pada ujung benang sari terdapat kepala sari yang berisi serbuk sari atau polen. Putik, organ perkembangbiakan betina karena pada putik membentuk sel telur. Bagian penyusun putik adalah kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, dan bakal buah atau ovarium. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovolum. Nah, mahkota bunga atau corolla. Mahkota bunga ukurannya lebih besar daripada kelopak bunga. Warnanya yang lebih mencolok menarik serangga untuk proses penyerbukan. Kelopak bunga atau calyx, bagian terluar bunga yang melindungi kuncup bunga. Nah, cara penyerbukannya. Penyerbukan adalah proses saat benang sari melekat pada kepala putik. Penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu karena bunga punya daya tarik warna, harum, dan adanya kelenjar madu. Setelah penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Nah, lanjut bunga. Buah adalah hasil akhir dari penyerbukan yang terjadi di bunga. Buah terdiri atas beberapa struktur, yaitu exocarp atau lapisan luar buah yang keras dan tidak tembus air, biasanya dikenal dengan kulit buah. Yang kedua, mesocarp, lapisan yang terserat dan berdaging. Yang ketiga, endocarp, lapisan paling dalam dan berbatasan dengan biji. Buah berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, dan melindungi biji. Makanan buah mengandung sejumlah nutrisi seperti vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, sekarang yaitu daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dan menempel pada batang.
Yang ini, daun berwarna hijau karena adanya klorofil. Klorofil adalah zat warna hijau alami yang ada pada tumbuhan. Peran klorofil juga sangat penting untuk proses fotosintesis, yaitu suatu proses di mana tumbuhan memasak makanannya sendiri. Selain warna hijau, daun dari beberapa tanaman juga bisa berwarna lain. Warnanya biasa enggak hijau karena zat warna yang dimiliki si daun bukan klorofil, tapi zat warna lain. Kalau zat warna lain jingga atau karotenoid, zat warna kuning adalah TNNIN, dan zat warna merah keunguan adalah antosianin. Daun punya peran atau fungsi penting bagi tumbuhan, yaitu sebagai tempat di mana proses fotosintesis. Tapi fotosintesis hanya terjadi saat ada cahaya, misalnya cahaya matahari. Selain itu, peran daun lainnya adalah sebagai organ yang mengeluarkan oksigen segar atau O2 dan menyerap karbon dioksida atau CO2. Jenis-jenis daun: daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, daun sejajar. Nah, daun menyirip itu jenis daun ini memiliki struktur tulang yang bentuknya menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya seperti daun mangga dan daun jambu, daun rambutan, dan lain sebagainya. Daun menjari, yaitu seperti namanya, daun menjari memiliki bentuk seperti susunan jari-jari tangan kita. Jumlah lainnya pada daun menjari umumnya ganjil, contohnya daun singkong, daun pepaya, daun jarak, daun mentimun, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya daun melengkung, yaitu daun melengkung memiliki bentuk tulang seperti garis-garis yang melengkung. Bahkan ada juga daun melengkung dan bentuknya seperti mangkok. Contohnya daun melengkung diantaranya daun genjer, daun eceng gondok, daun sirih, daun gadung, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu daun sejajar. Daun sejajar mempunyai ciri khas yang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya seperti rumput, daun jagung, daun padi, daun tebu, dan daun lain-lainnya. Kita masuk ke materi yang terakhir yaitu biji. Biji adalah cikal atau tanaman baru, artinya semua tumbuhan yang ada di bumi ini asalnya dari biji. Berdasarkan jumlah kepingnya, biji dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu biji berkeping satu atau monokotil dan biji berkeping dua yaitu dikotil. Nah, kita dapat membedakan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil yaitu poin-poinnya memiliki biji tunggal atau berkeping satu. Poin kedua memiliki akar serabut. Poin ketiga memiliki batang yang tidak bercabang dan beruas-ruas. Poin yang keempat, batang tidak mengandung kambium. Poin yang kelima memiliki daun yang sejajar. Poin yang keenam memiliki bunga daun kelopak dan mahkota yang berjumlah 3-6 helai atau kelipatannya. Poin yang ketujuh yaitu contoh tumbuhan monokotil yaitu padi, kelapa, nanas, jagung, kangkung, jahe, kunyit. Nah, kalau tumbuhan dikotil, poin-poinnya yaitu yang pertama memiliki biji berkeping dua, yang kedua memiliki akar tunggang, yang ketiga memiliki batang bercabang, yang keempat batang mengandung kambium, yang kelima memiliki daun berbentuk oval atau melengkung, menyirip, dan menjari. Poin yang keenam memiliki bunga dengan kelopak dan mahkota berjumlah 2, 4, 5 helai atau kelipatannya, yaitu contoh tumbuhan dikotil, mangga, rambutan,
jambu, pepaya, belimbing, cabai, sirih, kacang-kacangan. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya atau presentasi dari saya tentang bunga, buah, daun, dan biji pada tumbuhan. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.